turunkan surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Itu korelasi antara kisah 4 orang Bani Israel itu dengan penyebutan kata alfi syahri, 1000 bulan. Tapi ada makna kedua. Kenapa dipilih kata 1000 bulan? 1000 bulan lebih 80 tahun. 1000 bulan adalah angka tertinggi dalam hitungan bahasa Arab. Arab itu tidak ada sejuta. Makanya orang Arab menyebut sejuta itu alfu-alfu. Alfu 1000, alfu 1000. Alfu-alfu nolnya jadi 6. Alfu-alfu, 1000-1000. Alfu-alfi, 1000-1000. Jadi kalau mau menyebut sejuta salam untuk Nabi Muhammad, alfu-alfi salam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000-1000 salam. Maka angka tertinggi maksudnya bukan 80 tahun. Tapi lebih daripada itu semua, puncak tertinggi adalah malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka banyak sekali pendapat para ulama. Disusun oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Tafsir Al-Quranil Azim. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan lihat di pembahasan surat Al-Qadar. Ada yang mengatakan mengatakan Lailatul Qadar malam pertama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ketiga. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam kelima. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar. Banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ke-17. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan besar. Bertemunya dua pasukan besar itu hari Jumat tanggal 2 Ramadan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Masing-masing punya argumentasi dalil. Lalu yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, mana dalilnya? Hadis Nabi. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Ramadan itu di 10 terakhir. Lalu kemudian cari yang di witir, ganjil-ganjilnya. Tapi kesimpulannya secara keseluruhan adalah ini motivasi kita supaya kita isi malam-malam Ramadan itu dari malam pertama, kedua, ke-17, 18, 20, 21 sampailah akhir Ramadan. Dan andai kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu sebetulnya apa? Apakah setelah ketemu Lailatul Qadar kita menjadi orang yang tukang cerita Lailatul Qadar? Atau jadi orang yang amat sangat sombong karena sudah ketemu, orang lain nggak ketemu? Maka sesungguhnya Lailatul Qadar adalah cara Allah Ta'ala supaya umat manusia menghidupkan malam-malam Ramadan. Ada semangat untuk mengejar door prize, mengejar surprise, mengejar kejutan, diisi setiap malam. Dan kemudian ketika sudah mendapat, merasakan ada perubahan. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Nama tafsirnya Tafsir Al-Kabir. Kabir besar. Karena tafsirnya paling besar, lebih 1 meter panjangnya. Abad ke-6, ke-7 Hijrah. Beliau berkata, Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu kapan itu orang mendapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik makbul hari Jumat. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Apa manfaatnya? 2. Yang pertama, supaya kita tetap bersemangat tiap bulan, tiap tahun, tiap malam. Yang kedua, supaya kita merasa diri kita belum pernah dapat sehingga terus ingin beramal saleh. Adapun orang yang merasa dirinya sudah dapat lalu menjadi tukang cerita, tidak ada perubahan apa-apa, maka sesungguhnya bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya sombong, setelah ketemu orangnya menjadi rasa takut dalam hati. Sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya malas beribadah. Setelah ketemu menjadi amat sangat bersemangat berjihad beribadah. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar adalah bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, sisa malam yang masih ada beberapa malam lagi ini kita isi dengan banyak-banyak ibadah. Ibadah malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya secara bahasa tegak. Qama yaqumu qiyaman. Tegak artinya. Makna tegak artinya adalah tidak tidur. Karena orang yang tidur itu adalah tubuhnya tumbang. Sedangkan dia tidak tidur. Secara umum maknanya qiyam.
Lalu tidak tidur itu diisi apa? Yang pertama diisi sholat sunat. Kalau kita bangun malam, yang pertama sholat sunat taubat. Setelah itu sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Sami'tu dafan na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amalmu Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah itu sholat sunat taubat. Karena taubat kita ini banyak silap salah dosa kita. Dalilnya hadis sahih. Namin muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah khilaf buat dosa. Summa yatatahhar, mandi atau berwudu atau bertayamum. Summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Yang ketiga sholat sunat hajat. Doa yang paling baik itu didahului sholat sunat 2 rakaat duluan. Apa yang dimohonkan, hajat-hajat, keperluan, kebutuhan kita, maka disebut dia dengan sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat tahajud. Kalau tadi setelah tarawih belum ada witir, ditutup lagi dengan witir. Kalau tadi sudah witir, nggak perlu witir lagi. Kemudian sholat sunat mutlak. Jadi malam-malam Ramadan ini pertama diisi dengan sholat sunat. Yang kedua diisi dengan baca Quran. Baca Quran untuk mengejar khatam itu hanya di bulan Ramadan. Sampai para ulama itu ada yang khatamnya sittina khatamah, 60 kali khatam. Ada yang khatamnya dibagi khatam malam, khatam siang. Ada yang khatamnya dibagi khatam dalam sholat, khatam di luar sholat. Masing-masing mau ngejar banyak-banyak khatam, karena ini adalah bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga adalah malam itu diisi dengan zikir. Banyak-banyak zikir. Istighfar itu zikir. Salawat itu zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu juga zikir. Afdalul zikri, seabdal-abdal zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian diisi dengan muhasabah. Selama ini kita sulit muhasabah karena kesibukan aktivitas. Maka di malam-malam Ramadan sepi, sunyi, kosong, introspeksi diri. Saya ini datang dari mana, mau kemana, sedang di mana, apa bekal yang akan saya bawa, berapa banyak pejabat-pejabat, anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, orang yang punya kekuasaan, raja-raja kena COVID-19. Maka tidak ada alasan lagi orang berkata, sudah besar betul teguran. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampailah tahun ini, baru kali inilah masjid kosong pada bulan Ramadan. Bahwa pernah kosong di Mesir, betul, tapi di negeri lain berisi. Bahwa pernah kosong di Andalusia, betul, tapi di negeri lain berisi. Satu dunia bisa kosong, kosong di Maroko, kosong di Mesir, kosong di Sudan, kosong juga di sini. Itu baru terjadi pada tahun ini. Teguran besar luar biasa. Makanya kalau ada orang belum juga taubat, satu-satunya yang buat dia taubat cuma kiamat dan mati saja. Itu pun kalau sempat lagi taubat. Kalau tidak memang sudah habis. Inilah teguran terbesar. Oleh sebab itu muhasabah, introspeksi diri. Ada banyak manusia, tapi ada satu yang dipilih oleh Allah, Muhammad SAW. Ada banyak malaikat, tapi ada satu yang dipilih Allah, Jibril alaihissalam. Ada banyak siang, tapi ada satu yang dipilih Allah, yaitu siang yang paling utama 9 Zulhijjah. Hari wukuf di Padang Arafah. Ada banyak malam, tapi ada satu yang paling utama, yaitu Lailatul Qadar. Di bawah Lailatul Qadar itu adalah malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Banyak-banyak beribadah. Tapi yang menandingi, menyamai Lailatul Qadar tak ada. Sesuai yang disebut dalam Al-Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu berlangsung hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Terbit fajar itu maksudnya azan subuh. Begitu berkumandang azan subuh, habis. Berpindah ke tempat yang lain. Sesuai dengan seluruh permukaan bumi yang ada malamnya, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Quran itu di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke satu tempat namanya Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ini turunnya sekaligus. Langsung turun 30 juz 114 surat ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu turunnya tidak beraturan, acak. Yang pertama kali turun Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian Nabi kedinginan.
diselimuti oleh Khadijah. Lalu turun ayat, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Siapa yang mau diperingati? Turun ayat berikutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah, peringatkanlah keluarga-keluarga dekatmu, paman-pamanmu, bibi-bibimu. Dikumpulkan Nabi SAW di depan Bukit Safa. Lalu Nabi bertanya, seandainya kukatakan di belakangku ini ada pasukan yang akan menyerang Makkah, apakah kalian percaya? Mereka semua berkata, kami percaya. Karena engkau dari kecil sudah kami gelar Al-Amin. Engkau adalah orang yang amanah, orang jujur. Seandainya kukatakan aku sudah dapat wahyu, apakah kalian percaya? Kata Abu Lahab, alihada jama'atana ya Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Turun ayat, inna anzalnahu fi lailatil, kami turun ayat, tabbat siada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah sekali turun, 114 surat. Dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad SAW, itulah yang turun, ada satu ayat, ada beberapa ayat, ada yang pendek sesuai dengan kisahnya. Acak turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi uniknya, begitu Nabi SAW mau meninggal dunia, Nabi membacakan Al-Quran itu sesuai susunannya yang ada di Lauhil Mahfuz. Bukan berdasarkan susunan ketika turunnya. Itu diantara salah satu mukjizat turunnya Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat isinya. Al-Quran itu mukjizat cara turunnya. Cara turunnya kacau balau, acak. Tapi bisa ketika Nabi sebelum meninggal, urutannya sudah disusun. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Dibacakan kepada sahabat. Dan sahabat hafal Al-Quran. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, naik Abu Bakar Siddiq, ada seorang laki-laki, Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Maka tentara-tentara dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq memerangi Musailamah Al-Kadzab. Meninggal 70 tentara penghafal Quran. Itu menunjukkan apa? Sahabat-sahabat Nabi hafal Al-Quran bukan menurut kalender turunnya, tapi menurut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kapan bacaan Al-Quran itu diulangi? Di bulan suci Ramadan. Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat. Jadi nanti kalau ada anak-anak sekolah bertanya, apa yang pertama kali turun? Iqra. Kalau memang Iqra yang pertama kali turun, kenapa kalau dibuka Quran yang pertama kali Al-Fatihah? Nah, itulah jawabannya yang saya ceritakan tadi. Wallahu a'lam. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Nabi ucapkan salam 2 kali, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Nabi berkata Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Yang kedua kali, Assalamualaikum. Dia juga tidak menjawab. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Baru dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, idza sta'zana ahadukum salasan. Dalam Islam mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau tidak dijawab oleh orang yang punya rumah, falyarji, pulanglah. Itu berlaku juga untuk miss call 3 kali. Lalu kemudian rupanya sahabat itu ada di balik pintu. Waktu Nabi mengucapkan Assalamualaikum, dia sebetulnya ada di balik pintu. Ketika 3 kali Assalamualaikum, baru dia jawab Waalaikumsalam. Baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu ada tadi di belakang. Iya. Kenapa kamu tidak jawab? Aku ingin engkau doakan aku 3 kali ya Rasulullah. Tadi saya jawab 3 kali. Entah karena memang nggak hidup mikrofonnya, wallahu a'lam. Masalah yang kedua, tentang berhubungan suami istri malam Ramadan, disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, ayat 187. Surat Al-Baqarah, ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan
melakukan hubungan suami istri dengan istri kamu. Karena pada zaman dulu puasa mereka berat. Puasa orang-orang sebelum kita tidak dibolehkan. Ketika datang agama Islam, maka puasa yang turun pada syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Kalau dia tidak mandi, dia berwudu saja, habis itu dia balik tidur. Dan sebelum tidurnya dia boleh berzikir. Orang yang dalam hadas besar hanya tidak boleh baca Quran. Berzikir tetap boleh. Berselawat tetap boleh. Yang paling afdal dia mandi. Kalau dia tidak mandi, maka dia berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Iktikaf itu tempatnya dua. Pertama, masjid jami. Masjid jami, masjid yang ada jami. Jami artinya Jumatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Namanya masjid jami. Yang kedua, masjid nggak ada jami'nya, nggak ada Jumatnya. Yaitu hanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja. Nggak ada Jumatnya. Itu di Arab, di Mesir namanya masjid, tapi nggak jami. Di tempat kita namanya musola. Di Sumatera namanya surau. Di Jawa namanya langgar. Kalau begitu tempat iktikaf itu hanya dua. Masjid jami, surau, langgar, musola. Tidak bisa kita ngumpul rame-rame adakan iktikaf di convention hall atau di gor. Nggak bisa. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat bisa di jalan. Sholat Jumat bisa di tanah lapang. Sholat Jumat bisa di gor. Iktikaf hanya dua. Masjid dan masjid jami. 4 mazhab berpendapat demikian. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi ada satu pendapat yang ketiga. Boleh iktikaf di musola al-bait namanya. Musola al-bait, tempat sholat yang dikhususkan di dalam rumah. Ada satu tempat khusus dalam rumah yang biasa dipakai untuk sholat. Satu mazhab membolehkan iktikaf di sana. Namanya mazhab Hanafi. Yang boleh iktikaf di musola al-bait perempuan. Pada musim keadaan aman. Maka pada masa musim wabah corona ini, sebagian ulama di Mesir mengeluarkan fatwa boleh iktikaf di tempat yang ketiga tadi, musola al-bait, karena dalam keadaan darurat. Masjid jami nggak bisa, masjid aja nggak bisa, maka alternatif paling minimalis yang ketiga adalah musola al-bait. Maka bagi yang ikut fatwa pendapat ini, laksanakanlah iktikaf di musola al-bait. Satu tempat khusus dikhususkan untuk sholat di rumah. Dalilnya mana? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik mengundang Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya. Lalu dia minta Nabi sholat di salah satu pojok sudut rumahnya. Nabi sholat di pojok itu. Aina turidu an usolli. Wahai Itban, mana pojok rumahmu yang engkau ingin aku sholat di sana? Lalu bekas tempat sujud Nabi itu, itulah dijadikan sebagai musola al-bait. Ngalap barokah, ngambil berkah bekas tempat sujud Nabi. Jadi bagi yang ingin iktikaf, tempat biasa sholat di rumah itu, yang biasa digelar sajadah di situ, iktikaflah di sana. Menurut pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Tugas pokok malaikat itu adalah bertasbih mengagungkan Allah. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan makhluk di atas muka bumi, lalu kemudian malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami mengagungkan engkau, bertasbih, mensucikan engkau, memuliakan engkau. Itu tugas pokok semua malaikat. Lalu kemudian malaikat-malaikat yang turun itu, mereka tetap tidak berhenti bertasbih. Itulah yang kita lakukan ketika kita sedang tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amal kita saat itu sama seperti amal para malaikat. Yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan ke dalam hati. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan, Allah yang menurunkan ketenangan dibawa oleh malaikat, ditiupkannya ke dalam hati. Maka orang yang baca Quran pada malam Ramadan, bil khusus lagi malam Lailatul Qadar, maka ditiupkan ke dalam hatinya ketenangan.
Kalau tiupan itu kepada Nabi, namanya wahyu. Kalau kepada orang biasa, namanya ilham. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan tiupan ketenangan ke dalam lubuk hati yang paling dalam, insya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, diampunkan malaikat, dimohonkan malaikat ampunan kepada Allah. Malaikat memohonkan kepada Allah ampunan. Ya Allah, ampunkan hambamu ini. Ya Allah, ampunkan hambamu ini. Dalilnya mana? Ketika orang sedang dalam keadaan berwudu, masuk ke dalam masjid, maka malaikat mendoakan dia dua. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Selama wudunya tidak batal dan dia tidak keluar dari masjid. Maka di malam bulan Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam Ramadan, malaikat juga mendoakan orang yang sedang baca Quran dan berzikir dan qiyamul lail. Allah maghfirlahu warhamhu. Yang keempat, malaikat mengaminkan doa orang itu. Ketika orang itu berdoa, ya Allah, sahabat-sahabat saya di musyawarah, istiqomahkan mereka, berikan mereka keimanan, keteguhan. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka berdoanya jangan cuma diri saja, doakan sahabat-sahabat, doakan teman-teman, ada yang belum dapat hidayah, doakan supaya dapat hidayah, maka insya Allah malaikat mengaminkan doa itu, dan malaikat tidak ada dosa, malaikat tidak ada maksiat, maka doa itu akan diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha Allah wa malaikatahu malaikat yusalluna 'alan nabi. Mereka berselawat, malaikat-malaikat berselawat. Selawat ada tiga. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu malaikat-malaikat. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Apa selawat orang beriman? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa selawat Allah? Selawat Allah artinya Allah ridha kepada Nabi Muhammad SAW. Apa makna selawat malaikat? Malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan ridhanya kepada Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita, malaikat-malaikat yang turun itu bermohon kepada Allah supaya Allah menurunkan ridhanya kepada orang yang beramal qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.